Udah kelihatan? Udah kelihatan, Kak? Oke. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang apa sih, bab revolusi besar dunia ya, ada Amerika, ada Rusia gitu. Nah, pertama-tama kenapa sih harus ngebahas revolusi gede di dunia tuh gitu, yang pastinya pasti ada soal di UTBK ya, karena kita lagi belajar, tentang UTBK ini gitu. Dan kedua, kalau misalnya kalian pengen masuk jurusan ilmu politik, hubungan internasional, ekonomi, ilmu pemerintahan, pasti ngebahasnya tentang sejarah ini gitu. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang pengen masuk ke salah satu jurusan itu, kayak harus ingat-ingat aja gitu revolusi besar dunia ini gitu. Nah, oke, di slide selanjutnya kita apa sih kayak nge-refresh pikiran kita gitu. Mungkin aja ada yang lupa gitu kan. Oke, yang pertama ada The Dark Age. Mungkin dari kalian ada yang tahu The Dark Age? Aku udah nulis ini nih. Kayak apa sih kayak poin-poinnya gitu. Ada yang bisa on mic mungkin untuk ngejelasin? Kayak lebih nge-refresh otak kalian aja gitu, masih inget gak sih gitu tentang The Dark Age ini? Oke, mungkin aku lanjut aja ya. Untuk merefresh pikiran kalian juga, The Dark Age itu kita sebut dengan abad kegelapan. Abad ini karena jatuhnya kekaisaran Romawi. Seperti yang kita tahu kalau misalnya Kaisaran Romawi, Yunani itu kayak gudangnya ilmu gitu. Kita punya demokrasi itu karena siapa sih? Ya karena pas di Kaisaran Yunani dan Romawi. Kita punya sistem politik perwakilan tuh karena siapa sih? Karena Romawi, ya kan? Jadi emang bener-bener gudangnya ilmu. Ternyata si Romawi sama Yunani itu jatuh kan. Ketika gudangnya ilmu jatuh ya pasti orang-orang kayak, ah kenapa nih gitu. Ditambah lagi saat itu dikuasai oleh agamawan atau gereja gitu. Jadi pas kita mau mikir lagi atau mau ungkit-ungkit apa sih kayak pemikiran Romawi Yunani itu kayak dikekang gitu sama gereja, makanya di situ kayak oke, oke, gue gak akan ngomong karena kalau misalnya ngomong gue kayak bakal diginiin sama gereja, gue bakal diginiin sama agamawan gitu. Nah dari situlah kayak ada apa sih kayak ada sisi dari manusia ingin berubah gitu. Lah kok gue hidupnya harus ditentang banget sih, harus ditekan banget sama gereja sih. Yuk kita apa sih perubahan gitu. Langsunglah masuk ke Renaissance ini gitu. Si Renaissance ini tuh kayak eh, apa ya menghidupkan kembali gitu. Pertama itu latar belakangnya karena jatuhnya Konstantinopel itu karena kayak pusat bukan pembelanjaan ya kayak pusat pasar, pusat perdagangan di situ ada dan pusat oh iya guys kalau misalnya kecepatan atau terlalu lambat bisa langsung kasih tahu ya. Oke, aku lanjut ya. Ini suaranya masih kedengaran nggak? Kedengeran, Kak? Oke, takutnya jaringannya ya. Kedua itu Renaissance, karena jatuhnya Konstantinopel, itu kan pusat perdagangan antara Barat dan Timur. Dulu ngomongnya Barat dan Timur ya, bukan Barat dan Asia gitu. Di Konstantinopel itu terjadi kayak persilangan budaya, saling sharing kah, saling berpendapat kah di situ gitu. Tapi karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan Ottoman, orang pinter di Konstantinopel tuh kayak nyebar gitu loh, nyebar ke misalnya ke ujung barat, ujung timur gitu, ke ujung Eropa, ke ujung barat juga. Dan mereka pun pas ngungsi, pas nyebar ke berbagai daerah tuh nggak bawa diri sendiri gitu. Mereka bawa gagasannya, mereka bawa bukunya gitu. Jadi pas di daerah-daerah lain tuh mereka gak diem aja gitu. Mereka saling sharing ke rakyat-rakyat. Ini tuh kayak gini loh. Ini tuh budaya Romawi sama budaya Yunani itu sebegitu hebatnya loh gitu. Dari situlah mungkin apa sih kayak rakyat tuh terkemuka gitu kayak oh iya ya emang bener nih si Romawi sama Yunani itu emang hebat banget gitu lah. Dari situ lahirlah kembali kebudayaan klasik Romawi dan Yunani gitu. Dan di situ juga mereka sadar nih kalau misalnya kita hidup gak boleh dikekang banget sama gereja gitu, sama agamawan. Makanya ada yang namanya sekularisme. Ada yang tahu nih sekularisme apa? Oke. Sekularisme itu pemisahan antara agama dan
Iya, boleh dijawab di komen ataupun langsung on-mic pun nggak apa-apa kok. Sekularisme tuh apa sih, kayak pemisahan antara agama dan politik itu, agama-agama, politik-politik, makanya kayak, kata Immanuel. Dan dari situ pun Immanuel kan ngomong, "Sapere aude", yaitu beranilah berpikir gitu. Nah, dari Renaissance ini tuh berpengaruh lah ke kita highlight mungkin ya, si Renaissance ini tuh berpengaruh lah ke revolusi Amerika gitu. Mereka kan, si orang Amerika kayak, "Ya udahlah kita merdeka aja kok gini banget hidup," gitu kan, dikuasai oleh Inggris. Nah, akhirnya mereka pun kayak ngerencanain revolusi dan terjadilah Boston Tea Party. Boston Tea Party mungkin kalian kalau misalnya tertarik dengan perbastonan ini ya, kalian bisa lihat di Google kayak Boston University. Itu kayak keren banget kampusnya sumpah. Ya oke, kita balik lagi ke sini. Boston Tea Party itu kayak, ada di pelabuhan Boston, kapal kapal Inggris ada di pelabuhan Boston Amerika. Mereka, di dalamnya ada enteh-enteh, tetapi sama orang Amerika sendiri dibuangin si entehnya ke laut gitu, ke dermaga itu. Ketika si laut itu banyak entehnya, kayak party kan, kayak pesta, makanya disebut Boston Tea Party gitu. Ini kayak peristiwa atau fenomena yang paling penting banget di revolusi Amerika. Sering banget ini keluar di ujian, kayak apa sih peristiwa penting revolusi-revolusi gitu. Nah, mungkin kita ke revolusi Prancis. Aku nggak akan ngejelasin secara detail ya, karena sebelumnya udah aku jelasin. Mungkin kalau atau mungkin kalian bisa lihat video dari Mas Ajar dan PPT dari Mas Arja juga. Nah, selanjutnya itu ada revolusi Prancis. Kenapa sih revolusi Prancis? Kenapa harus ada terjadi revolusi Prancis gitu kan? Karena ada krisis ekonomi. Nah, dari krisis ekonomi ini sebenarnya ekonomi sama politik dan pemerintahan tuh kita tidak bisa dipisahkan gitu kan. Dari sini pun pertama kan krisis ekonomi, ternyata merambat ke politik, yaitu mereka tidak bisa mengemukakan pendapatnya gitu. Dan saat itu Prancis dikuasai oleh Raja Louis XVI dan istrinya Marie Antoinette ya. Si Louis sama si Marie Antoinette ini tuh kayak pesta mulu tiap malam, karena sedangkan rakyat kayak, "Yalah gue gini banget," gitu, pajak mulu, terus pendapat gak dihargai gitu kan. Langsung kalau misalnya kita berpendapat pun langsung dipenjara dimasukin penjara Bastille gitu. Terus akhirnya kayak ada, pamflet yang mereka tuh harus merdeka kalau misalnya nggak mau bukan merdeka ya, tapi kayak, keluar gitu dari tangan Louis sama Marie Antoinette ini tuh. Dan mereka pun, terpengaruh nih pemikirannya oleh J.J. Rousseau tentang pemikirannya égalité, fraternité gitu, dan dijadikanlah si liberté, égalité, fraternité ini tuh sebagai simbolnya revolusi Prancis gitu. Mereka pun, kayak apa sih, ngadain rapat lah mungkin ya, istilah lebih simpel gitu, ngadain rapat. Pengennya sih di rapat ruangan dewan gitu, kayak khusus rapat, tapi ditutup nih sama Louis, karena Louis kan takut gitu kalau misalnya ada rapat-rapat atau ada revolusi, otomatis dia, apa sih, kayak mundur gitu dari jabatannya. Tetapi mereka tuh kayak gak kekurangan ide, ya udah kita rapat di lapangan tenis aja, sampai akhirnya mereka ngeluarin sumpah lapangan tenis tentang mereka nggak boleh pisah dulu sebelum kita mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan gitu. Dan akhirnya ada peristiwa yang benar-benar jadi kayak patokan utamanya revolusi Prancis gitu, yaitu penjajahan ke penjara Bastille. Mereka ngancurin penjara Bastille dan ngambil senjatanya gitu. Oke, dari sini mungkin kalian udah apa sih kayak ingat-ingat oh ini kayak gini ya. Kita bakal lanjutin ke revolusi Rusia atau Bolshevik yang menjadi titel kali ini ya. Oke, mungkin nanti tanya jawabnya kita alihin aja ke di akhir ya. Oke, yang pertama latar belakang revolusi Rusia.
Sebelum kita lanjut, ketika kalian ngedenger Rusia, itu apa sih yang terlintas di pikiran kalian gitu? Atau mungkin filmnya, atau mungkin aktor-aktornya. Oke. Oke, mungkin kalau misalnya, bentar deh, aku gak bisa ngeliat. Kalian bisa langsung jawab di chat atau langsung on mic aja ya. Oke, kita lanjut. Latar belakang revolusi Rusia. Yang pertama itu dikuasai oleh Tsar Nicholas II, itu rajanya. Itu terkenal kayak pemerintahan absolut. Ngomong dikit lu penjara gitu, ngomong dikit lu dibunuh. Gitu. Yang kedua adalah keterbelakangan bidang sosial dan ekonomi. Nah, Rusia ini kan ada di Eropa atau Barat gitu. Benar gak sih? Kalau misalnya salah, kalian bisa langsung ambil aja ya. Nah, Rusia tuh kita menyebutnya mungkin kulit putih ya. Saat itu kan kulit putih kayak dijunjung tinggi banget gitu. Mereka menganggap dirinya nomor satu gitu di dunia. Dan mereka pun menerapkan ekonomi modern karena Amerika sama dengan revolusi industrinya udah berhasil gitu. Kayak iri lah. Gua juga kan orang Eropa, orang Barat, dan orang kulit putih kok gak bisa sih nerapin ekonomi modern dengan mesin-mesinnya gitu kan. Ternyata karena kekurangan, bukan kekurangan ya, kayak SDM-nya, SDM-nya yang kurang, itu malah menjadikan kemiskinan. Kenapa sih jadi kemiskinan? Nah, mungkin aku bakal ngejelasin kayak memakai bahasa awamnya aku ya. Jadi Inggris tuh dulu kayak nanam mungkin kayak kalau kita ngomong sekarang tuh kayak investasi gitu, nanam uang di Rusia. Tapi si tanah yang ada di Rusia tuh bukan punya orang Rusianya, bukan punya orang petaninya, tapi punya orang Inggrisnya gitu. Dan si buruh-buruh ini atau si pegawai ini disuruh tanda tangan. Yang pada saat itu si buruh-buruh tuh gak bisa baca gitu loh. Tiba-tiba disuruh tanda tangan aja gak bisa baca. Jadi pas waktu mereka ngomong dikit langsung dibunuh, mereka mau kabur dikit itu langsung dibunuh gitu. Karena gak punya tanah, karena terlalu semena-mena, akhirnya kayak kemiskinan terjadi lah, kemiskinan banyak banget gitu. Dari situ buru-buru tuh kayak kecewa kok gini banget gitu kan. Kayak oke lah gue harus demo nih. Makanya waktu Januari 1905 buruh itu melakukan demonstrasi di Katzenberg. Ini saat itu masih jadi ibu kotanya Rusia. Di depan istana juga nih mereka demonya. Yang dipimpin oleh Dewan Buruh yaitu Trotsky. Mungkin kalian bisa ingat-ingat nama ini ya, karena dia bakal dibahas juga. Sama si Trotsky ini. Tapi karena mungkin si Tsar Nicholas II tuh terasa takut gitu kalau misalnya kita punya pemimpin kan harus dibunuh dulu, terus pemimpinnya harus disingkirkan dulu gitu kan. Biar si buruh-buruhnya tidak terlalu arogan banget. Nah akhirnya si Trotsky ini tuh diasingkan ke Siberia, tapi berhasil dia lari ke Eropa gitu. Lalu di depan si istana nih di Petersburg ini sejumlah 385.000 buruh tuh nuntut yang pertama pemenuhan kebutuhan pokok yaitu roti, perdamaian dan kebebasan. Yang kedua reformasi pertahanan berupa restribusi tanah sehingga petani dapat memiliki tanah yang aku udah sebutin tadi nih. Kalau misalnya si petani itu cuma kerja doang gitu gak punya tanah. Nah dari sini ini gambarnya kalian bisa lihat juga kan. Si buruh-buruh ini tuh bukannya didengerin tapi malah ditembakin sama si tentara Tsar Nicholas II tuh. Karena masih lagi salju gitu kan, orang lain dibunuh-bunuh, si saljunya tuh dan jalannya tuh jadi warna merah gitu. Dan kebetulan hari itu hari Minggu gitu, makanya peristiwa ini disebut dengan Bloody Sunday atau Minggu Berdarah. Oke, selanjutnya kan dari buruh udah kecewa nih sama pemerintah.
Selanjutnya ada juga nih kayak faktor lain gitu yang ngebuat, rakyat udah gak percaya lagi sama pemerintah, yaitu kekalahan Rusia oleh Jepang. Tadi kan udah aku singgung dikit ya kalau misalnya Rusia tuh nganggap dirinya, apa sih, kayak ras paling tinggi di dunia gitu ya karena rasnya putih gitu. Dia tuh kalah sama Jepang yang kita tahu lah Jepang kayak gimana gitu kan, bentukannya kayak mungkin 11-12 sama kita gitu karena masih Asia. Dan saat itu mereka nganggep remeh banget Asia gitu, karena belum ada teori-teori lainnya juga. Jadi anggap, Rusia tuh ras paling bawah lah gitu dibandingin si Rusia ini kok Rusia sih, Jepang ini gitu. Maaf ya agak, belibet gitu kalau misalnya kalian nggak ngerti boleh langsung instruksi aja. Oke, jadi Rusia tuh nganggap kalau misalnya ras Asia tuh, ras Jepang itu kayak paling bawah gitulah. Terus mereka tuh kalah di perang memperebutkan Semenanjung Liaodong, tapi, kita lihat dari namanya juga Liaodong ini tuh bukan ada di Rusia dan bukan ada juga di Jepang, ini ada di Cina. Nanti aku jelasin lagi, kita masuk ke revolusi Tiongkok, ini juga bakal dibahas. Jadi, kalian kayak otaknya harus nyambung-nyambung gitu loh, kayak gitu. Nah, dari kekalahan Rusia oleh Jepang, itu masyarakat semakin tidak percaya gitu. Dan akhirnya Tsar Nicholas II digulingkan dan runtuhnya dinasti Romanov. Dan waktu digulingkan itu dibentuklah pemerintahan Republik sementara yang dipimpin oleh Alexander Tremsky yang dia tuh orang liberal. Jadi pengen kayak pemerintahannya dilakukan secara liberal gitu loh. Dan nah si runtuhnya dinasti Romanov ini terdengar oleh Vladimir Lenin yang saat itu lagi perang dunia kalau nggak salah ya. Lalu lah si Vladimir Lenin tuh kembali ke Rusia bareng Trotsky. Kalian masih ingat kan Trotsky siapa? Oke, Trotsky ini pemimpin Dewan Buruh. Karena dia kan mau diasingkan ke Siberia tapi malah ke Eropa. Nah di Eropanya dia ketemu lah si Vladimir Lenin ini dan akhirnya kembalilah berdua mereka. Si Lenin dan si Trotsky ini tuh ngebentuk partai Bolshevik. Lenin ini tuh kayak mencari masa menderita. Ya siapa sih masa menderita? Berarti si rakyat itu. Kenapa menderita padahal udah ada pemerintahan sementara gitu kan yang dipimpin yang dianutnya liberal nih, ada pemerintahan sementara oleh Alexander Kerensky, ideologinya yang liberal. Mereka juga menganggap kalau misalnya si pemerintahan oleh Alexander Kerensky itu lambat banget gitu untuk cita-cita Rusia gitu. Makanya kayak gampang banget lah nyari masa yang menderita gitu. Terus tuntutan si Vladimir Lenin ke pemerintah pun dengan semboyan roti dan perdamaian dan yang menuntut seluruh kekuasaan diserahkan ke Soviet-Soviet. Soviet-Sovietnya apaan sih gitu? Soviet-Soviet itu kayak rakyat kita biasa gitu. Dan Trotsky pun membentuk komite militer revolusioner dan diangkat menjadi komisaris perang atas persetujuan Lenin. Jadi kayak apa ya saat ini tuh Trotsky dan Lenin tuh kayak sobat banget gitu. Mereka tuh kayak berdua aja karena mereka memiliki tujuan yang sama gitu saat itu untuk menjadikan Rusia sebagai komunis karena kan dukungannya orang buruh ya yang kerjanya buruh gitu. Dan akhirnya berhasil menentukan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky dan si partai Bolshevik ini ganti nama nih menjadi Partai Komunis Rusia yang menjadi partai satu-satunya Rusia dan pemerintahan pindah ke Moskow yang tadinya di Petersburg jadi ke Moskow. Dan di tahun 1922 Rusia mendeklarasikannya menjadi Uni Republik Soviet Sosialis atau Uni Soviet. Nah sejarahnya pun Uni Soviet itu masih panjang sebenarnya karena bakal nyambung juga di subbab perang dingin. Iya, masih nyambung di subbab perang dingin. Tapi karena kita ngejelasinnya tentang revolusi, udah sampai sini aja ya. Kita mungkin ngejelasinnya di next time, oke? Okay? Yang kedua ada revolusi Tiongkok, oke, atau Cina. Kalian ngedengar nama Cina atau Tiongkok tuh kayak terlintas kata apa sih atau gagasan atau orang atau film gitu tentang Tiongkok?
Mungkin kalian bisa langsung di chat atau on mic juga ya. Gak usah malu sih, kayaknya kita kan emang beda sekolah ya semuanya di sini, kayak perkumpulan anak-anak ambis tentang UTBK doang gitu. Jadi semua komen kalian itu bakal oke, mungkin kita lanjut aja ya, revolusi Tiongkok atau kita kenalnya dengan Cina sekarang. Nah, di revolusi Tiongkok, nah di Cina tuh ada yang namanya atau dipimpin oleh dinasti Manchu atau dinasti Qing. Namun si dinasti Manchu ini tuh kayak apa ya, kayak bonekanya Inggris gitu loh. Jadi Inggris tuh mengirim candu atau narkoba ke Tiongkok tuh sama si dinasti Manchu kayak oke, boleh gitu. Terus dinasti Manchu juga banyak yang korupsi. Jadi di situ kayak bener-bener bonekanya Inggris banget gitu. Sebenarnya si Tiongkok juga udah berusaha gitu buat kayak memberhentikan gitu pengiriman Inggris terhadap si candu atau narkobanya ini, tapi ternyata kalah dan akhirnya si Hong Kong diserahkan ke Inggris. Inilah kayak sejarahnya Hong Kong, kenapa sih kenapa sih pisah gitu sama Tiongkok gitu. Nah, lalu dari keadaan sosial ekonomi politiknya juga hancur banget ya, karena sama Inggris dikuasai dan masyarakat tidak percaya juga. Ditambahlah dengan perang Tiongkok versus Jepang. Tadi kan masih ingat ya, Jepang yang perang sama Rusia itu. Ya, ini yang pertamanya. Jadi dulu ini tuh memperebutkan Korea. Jadi dulu Korea tuh dikuasai oleh Cina. Ini yang kalian suka nonton drama-drama Korea tentang dinasti Goryeo, dinasti apapun itu gitu, pasti ada orang Cinanya atau dalam politiknya pasti kayak konsul dulu lah ke Tiongkok gitu kan. Nah, karena saat dinasti Goryeo atau dinasti yang lainnya aku nggak tahu ya, nggak ngerti juga. Itu masih dikuasai oleh Tiongkok, Korea itu kayak diimperialisasi gitu kan. Namun saat itu ada penyerangan dari Jepang nih yang akhirnya Tiongkok tuh kalah dan si Korea dikuasai oleh Jepang. Ditambah Jepang pun pengen nih setelah menguasai Korea, Jepang pun pengen menguasai semenanjung Liaodong karena itu kan strategis. Tapi kan saat itu semenanjung Liaodong itu udah dikuasai oleh Rusia gitu kan. Tapi untuk mempertahankan si semenanjung Liaodong yang strategis ini, mereka peranglah melawan Rusia yang dimenangkan oleh Jepang gitu kan. Nah, berarti dari sisi Tiongkok nih, ini udah capek banget sama negara, sama pengiriman candunya, sama narkobanya, sama pemerintahan atau dinasti Manchunya. Kecewa lah si rakyat ini tuh terhadap pemerintah. Namun di sisi lain kayak ada apa ya, kayak ada harapan gitu lah. Muncullah kesadaran nasionalisme gitu. Nasionalisme dan muncul juga nih tokoh intelektual namanya Dr. Sun Yat-sen. Ini pasti keluar sih di ulangan sejarah. Kalau UTBK nggak tahu sih. Dr. Sun Yat-sen dengan ajarannya San Min Cui terdiri dari Min Sen itu kebangsaan atau nasionalisme, Min Su itu kerakyatan atau demokrasi, dan Min Seng itu kesejahteraan dan sosialisme. Si ajaran ini tuh kayak diperkenalkan oleh Dr. Sun Yat-sen gitu untuk kayak memulihkan kembali lah si politik dan pemerintahannya si Tiongkok gitu, yang akhirnya pada tanggal 10 Oktober 1911 Sun Yat-sen melakukan revolusi di Wuchang dan berhasil menggulingkan dinasti Manchu. Nah, ini mungkin kayak terbebaslah si rakyat ini oleh dinasti Manchu dan Inggris gitu kan, bonekanya aja udah hancur gitu kan. Jadi Inggris gak ada alasan lagi buat masukin si candu itu atau narkoba itu. Karena mereka tuh kayak ngerasa oh oke, udah bebas gitu kan, udah gak ada boneka Inggris lagi di Tiongkok gitu kan. Nah, akhirnya di tanggal itu juga sama 10 Oktober 1911 dijadikan hari kemerdekaannya Tiongkok. Karena Sun Yat-sen juga apa sih kayak perannya lah
perannya tuh emang bener-bener wow banget gitu kan. Kayak di kita nih Soekarno, perannya kan emang bener-bener gede banget, makanya langsung dijadikanlah presiden. Nah sama ini pun langsung jadi presiden. Tapi Tiongkok tuh dulu belum nyatu kayak sekarang gitu dari sekarang. Jadi kayak di satu Tiongkok ada dua kepala negara mungkin ya kita nyebutnya. Yang pertama ada Sun Yat-sen yang jadi presiden Tiongkok. Yang kedua ada Yuan Shikai. Harusnya sih Kaisar Huangzhou, tapi karena dia masih kecil, jadi diserahkan ke Yuan Shikai. Si Yuan Shikai ini tuh pengen banget nih jadi presiden. Ya kan masa gitu kan satu negara ada dua kepala negara, Sun Yat-sen dan Yuan Shikai. Nah karena takut terjadi perang saudara, di tanggal 15 Februari 1912, Sun Yat-sen mundur dari jabatannya untuk menghindari perang saudara. Sun Yat-sen pun pergi ke Kanton. Kanton itu suatu daerah di Cina ya. Dan akhirnya pada tahun 1912 di Agustus Sun Yat-sen mendirikan Partai Kuomintang yang berhaluan nasional Kuomintang nasionalis dengan ajaran San Minchu-i. Yang tadi ini loh San Minchu itu. Nah, Minsen, Mitsu, Minseng gitu ya. Tapi setelah Yuan Shikai jadi presiden, nggak lama kemudian dia meninggal, jadi tidak bisa merasakan kursi presiden dengan lama banget ya, dia meninggal. Dan Tiongkok dikuasai oleh Partai Komunis Kuomintang mungkin ya. Dengan partai komunisnya Kuomintang di bawah pimpinan Lilisan. Oke, Kuomintang di bawah pimpinan Lilisan. Jadi saat itu presidennya digantikan oleh Lilisan. Dan mungkin kita bakal ingat dulu nih. Berarti ada Partai Kuomintang dan Partai Kuomintang. Kuomintang nasionalis, Kuomintang komunis. Nah, pada tahun 1925, Sun Yat-sen meninggal dan digantikan oleh Chiang Kai-shek. Dan walaupun si Cina udah terbebas dari dari Inggris dan dari candunya dan narkobanya itu, mereka tetap kayak ada kayak perang di dalam internalnya gitu antara partai komunis dan partai nasionalis. Dan akhirnya dimenangin oleh partai komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Dan dari menangnya partai komunis ini, akhirnya pada tahun 1 Oktober 1949 memproklamasikan menjadi Republik Rakyat Tiongkok, dan Cina ini atau Tiongkok ini menjadi negara komunis gitu. Oke, ternyata pembahasannya lumayan agak singkat juga ya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain atau mungkin? Oke, Risla mungkin ada yang ditanyain nggak? Karena kan ini belajar bukan cuma belajar doang di sekolah ya, karena kita kan mau persiapan UTBK juga. Oh belum, oke. Kalau Puang Maharani itu emang namanya benar, Puang Maharani. Ada yang ditanyain yang lainnya, Winda. Kalian boleh tanyain apa aja, mungkin sekitar UTBK atau mungkin kuliah. Kita waktunya lumayan panjang loh. Karena tadi aku ngejelasin pun nggak terlalu detail banget.
Karena ya aku berpikiran karena oh, kayak materinya yang keluar dari UTBK doang gitu, kayak fenomena atau kejadian yang besar-besarnya aja gitu. Oke, boleh sambil cuy. Nah, waktu kita jelasinnya dari jalannya revolusi Tiongkok dulu mungkin ya. Jadi kan kita udah tahu kalau misalnya Tiongkok tuh atau yang saat itu dikuasai oleh dinasti Manchu atau dinasti Qing itu kayak jadi bonekanya Inggris loh gitu. Dan dari kesengsaraannya sosial ekonomi politiknya Tiongkok muncullah tokoh intelektual yang namanya Dr. Sun Yat-sen. Dia memiliki tiga ajaran, yaitu tiga ajaran yang disebut dengan Sanminchupi, yang terdiri dari Minsen, yang artinya kebangsaan atau nasionalisme. Yang kedua ada Minsu, kerakyatan atau demokrasi, dan Minseng, kesejahteraan atau sosialisme. Dan si Dr. Sun Yat-sen itu pun pasti sering banget dibahas di soal-soal ataupun di soal-soal UTBK ataupun ulangan biasa karena perannya terhadap Tiongkok itu emang gede banget gitu. Jadi kalian ingat-ingat aja Sun Yat-sen gitu. Dan dia pun dengan ajaran tiga ini, dengan ajaran Minsen, Minsu, Minseu, melakukan revolusinya di Wuchang itu di daerah Chinanya Wuchang, yang kita mungkin menyebutnya Wuchang Day kalau nggak salah ya. Dan akhirnya dengan si dinasti Manchu digulingkan, itu artinya kan kita menggulingkan juga bonekanya Inggris. Dan kita kayak ngerasa, oke, mungkin ini kita udah terbebas dengan narkobanya Inggris. Sehingga pada tanggal itu juga, pada 10 Oktober 1911 juga, dijadikan hari kemerdekaan Tiongkoknya sendiri, kayak gitu. Dan si ajaran San Minchu ini pun tidak hanya sampai situ, tidak hanya sampai si jalannya revolusi juga. Sun Yat-sen kan akhirnya punya itu ya, punya partai politiknya sendiri gitu kan, punya parpol yang namanya Kuomintang. Dan sama nih, kayak berhaluan ajaran San Minchu. Mungkin kayak semboyan gitu dengan San Minchu ini. Tapi walaupun akhirnya si Tiongkok ini kalah oleh Partai Komunis yang saat itu dipegang sama Mao Zedong. Gitu. Gimana? Udah jelas belum? Oh iya, PPT-nya pun nanti bakal di-share oleh Marsi Ajarnya juga sih. Oke, yang lain ada yang perlu ditanyain lagi atau dibahas lagi? Mungkin kalau misalnya kita ngomongin ideologi, kita kan di sini, nah waktu ini kan revolusi Amerika, revolusi Prancis, itu kayak ideologinya ideologi liberal gitu kan. Nah waktu revolusi Rusia yang kali ini kita bahas, itu ideologinya ideologi komunis. Yang akhirnya si dampak revolusi kedua ini, revolusi Rusia, revolusi Tiongkok atau Cina ini, punya dampak besar gitu ke Indonesia dengan komunisnya ini gitu. Mungkin salah satu dari kalian ada yang tahu dampak komunis bagi Indonesia? Kita punya peristiwa yang sangat penting dan sangat kayak menyeramkan gitu kan. Yang bahkan kita pun sering masih nonton film itu gitu. Ada yang tahu nggak? Itu clue-nya lumayan banyak tuh. Oke, oke. Konstantinopel ya. Mungkin tadi aku lanjut yang dampaknya aja ya, dampak ideologi komunis bagi Indonesia itu kita kan punya
punya sih kayak pernah terjadi G30 SPKI, itu kan komunis gitu, dan penyederhanaan partai politik, walaupun akhirnya gak jadi penyederhanaan sih karena ada yang jatuhnya Konstantinopel. Ini ya, itu harusnya sih ini ya, berarti ini harusnya pembahasan bulan yang lalu sih, tapi gak apa-apa, aku bakal ngejelasin lagi. Jadi Konstantinopel tuh sebuah kota gitu ya, dengan pusat perdagangannya, dengan saling pertukaran budaya antara timur dan barat gitu. Kenapa sih bisa pertukaran dari timur ke barat? Kalian pasti gak asing sama perang salib. Ada yang pernah dengar perang salib? Perang salib. Jadi waktu perang salib pun walaupun akhirnya dimenangkan oleh Islam, oleh Ottoman, itu nggak sepenuhnya negatif gitu dengan jatuhnya Konstantinopel, karena waktu saat perang salib pun mereka melakukan perdagangan antara Asia dan Barat, dan saling kayak sharing-sharing nih budayanya, dan sharing-sharing nih berpendapat gitu kan, namanya manusia kita pasti seneng banget ngomong gitu kan, seneng banget kita mengemukakan pendapat kita gitu. Nah di Konstantinopel ini yang dulu tuh punya perpustakaan gede, perpustakaan paling gede itu adanya di Konstantinopel gitu kan, karena semua pusat perdagangan, semua pusat kebudayaan ada di Konstantinopel. Jadi kita bayangin aja Konstantinopel itu mungkin kayak Jakarta mungkin ya, kita ngelihatnya kayak sebuah kota yang penting banget bagi jalannya pemerintahan gitu, bagi jalannya pemikiran gitu. Nah ketika jatuh Konstantinopel ini dengan ke tangan Ottoman atau tangan Islam itu, otomatis si orang-orang yang non-Islam pun kayak agak keluar gitu loh, kayak keluar dari Konstantinopelnya sendiri. Mungkin kita menyebutnya ngungsi gitu ya, kayak ngungsi di berbagai daerah, ada di Italia, Florence, atau mungkin di yang lainnya, kayak di ujung-ujung barat, di ujung-ujung Eropa gitu kan. Dan mereka pun membawa bukunya gitu, membawa buku yang dari perpustakaan gede Konstantinopel itu. Dan tentunya pikirannya pun mereka bawa gitu kan, ada di otak gitu. Jadi gagasan mereka tentang kekaisaran Yunani itu mereka sharing lagi nih ke rakyat-rakyat gitu kan, di tempat pengungsian atau di tempat mereka yang baru itu sharing lagi kalau misalnya Romawi itu kayak gini loh, Yunani itu kayak gini loh. Mungkin kita bisa juga nih kebudayaan Romawi sama Yunani itu dihidupkan kembali gitu, dengan dihidupkan kembali di dunia yang sekarang ini gitu. Makanya dari situ kayak rakyat tuh kayak punya ada masanya out klarung gitu, kayak jadi tercerahkan gitu loh. Kayak gitu. Akhirnya terjadilah sekularisme ini, karena mereka nyadar kalau hidup itu gak boleh ditentang banget atau di-push banget gitu loh sama suatu pihak gitu. Gimana, udah jelas belum? Ada yang mau ditanyain lagi? Kita waktunya sampai kapan ya? Lumayan masih banyak sih, jadi kalian gunain aja buat bertanya. Ya mungkin aku bakal ngasih tahu juga kayak key poinnya juga ya. Revolusi Amerika tuh dengan peristiwa pentingnya atau fenomena pentingnya itu Boston Tea Party. Revolusi Prancis itu penjajahan penjara Bastille. Rusia itu Minggu Berdarah, Bloody Sunday, Minggu Sunday bener. Maaf ya Inggris aku agak
dan Tiongkok tuh candu narkoba gitu. Dengan perangnya partai politik antara nasionalisme dan komunisme. Tuh. Nanti pun kalian ada pembahasannya tentang ideologi besar di dunia. Mungkin ada yang menyinggung tentang ideologi Indonesia? Atau mungkin aku kasih pertanyaan aja deh. Tadi udah agak aku spoiler juga ya. Dampak dari revolusi Rusia sama Cina tuh apaan sih bagi Indonesia gitu? Oke, mungkin kalian bisa langsung tanya atau ngejawab tadi pertanyaan aku, dampak dari si revolusi Rusia dan Cina ini. Kita lumayan agak banyak kalau ada 30 menit lagi. Berdirinya Partai Komunis Indonesia yang PKI kan Partai Komunis Indonesia. Ini untuk jawaban yang dampak itu mungkin ya. Apa ini sebuah pertanyaan karena diakhiri dengan tanda tanya. Oke, PPT Revolusi Prancis sama yang lainnya ada di mana? Ini tuh aku jelasin di minggu pas bulan kemarin deh. Jadi mungkin bisa tanya juga ke Kak Nesya di Masya aja sih aku simpennya. Mungkin mau dikirim lagi gak ke sini? Ntar aku kirim. Nah, mungkin aku kirim juga itu ya. Oke, aku juga udah ngirimin ini sih. Bisa juga dilihat di link di drive Twitter. Dan aku pun udah ngirimin di sini ya. Udah kelihatan kan? Udah ada Renaissance dan Revolusi. Di situ isinya Revolusi Rusia dan Revolusi Amerika. Gitu guys. Ada yang mau ditanyain lagi gak? Mungkin daripada kita waktunya kosong kan ya. Aku bakal ngejelasin tentang Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Yunani. Jadi dulu tuh kalian pasti gak asing dengan Yunani dan Romawi gitu. Dan ada satu lagi peradaban yaitu namanya Sparta. Ada yang pernah dengar Sparta gak?
Jadi dulu tuh di Yunani itu udah ngebentuk suatu negara gitu. Di situ tuh kayak apa sih sejarahnya perbentukan negara gitu, suatu negara. Tapi mereka tuh belum negara sekompleks Indonesia atau seluas Indonesia, tapi kayak cuman kecil doang yang namanya city state kalau nggak salah. Jadi kecil banget sehingga pemilihannya pun kayak secara langsung bukan pemilu sih, tapi apa sih, mereka tuh belum mengenal DPR atau DPRD itu. Jadi suatu pimpinan masyarakat atau pimpinan politik tuh ya gak ada perwakilan gitu, mereka sendiri-sendiri aja gitu, karena kan emang penduduknya masih kecil gitu kan, masih sedikit. Nah waktu masuk ke Romawi, karena eh, apa sih, kayak ruangannya atau wilayahnya udah gede, penduduknya pun udah gede, mereka pun eh, memerlukan itu sih, memerlukan wakil gitu kan. Masa iya kita di pemerintahan banyak banget gitu kan orangnya, kan nggak mungkin, dan takutnya kayak keluar-keluar mulu dan akhirnya tidak kondusif gitu dengan perpolitikan si Romawi. Makanya dari situ Romawi yang memperkenalkan dengan sistem perwakilan politik yang akhirnya kita juga ngegunain adanya DPR, DPRD itu karena ada karena sejarah dari Romawi gitu loh. It is ya musuhnya Athena, Sparta. ISDV apa kalau ISDV itu apa sih? Maaf nih aku kurang tahu nih ISDV dampak dari grup siapa. Nah si Sparta ini tuh ngehancurin si Kaisaran Yunani itu. Ya tolong jelasin dong ISDV itu apa sih? Mohon maaf nih. Agra mungkin bisa jelasin lagi gak sih? Pertanyaannya mungkin bisa di on mic atau tulis lagi di komen gitu lebih jelasnya ISDF. Itu jadi makanya pas runtuhnya Romawi itu benar-benar kayak the dark age banget, karena kan semua sistem pemerintahan, pemikiran kita semua itu berasal dari peradaban Yunani dan Romawi itu. Hmm. Oh ternyata ISDB itu Partai Partai Komunis Indonesia. Oh, kok aku baru tahu ya? Itu bukan sih atau sosialis? Di sini sih sosialis. Oke, Kak, kalau mungkin aku bakal nganggapnya si ISDP ini tuh komunisme ya. Dampak dari revolusi apa ya? Yaitu revolusi si Rusia sama si revolusi Tiongkok. Karena kan revolusi Rusia atau yang dinamakan Bolshevik, si Bolshevik ini tuh nama parpol, nama partai politik yang berhaluan komunisme gitu. Terus yang di Tiongkok juga kan yang mana komunisme yang akhirnya dipimpin oleh Mao Zedong itu. Dan waktu itu pun Soekarno kayak berusaha untuk punya satu partai doang gitu, tapi akhirnya kayak Soeharto Soeharto juga punya partai yang akhirnya ada Golkar gitu kan. Jadi gak jadi deh kita punya partai tunggalnya atau partai satunya gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi gak? Oh, kok aku gak tahu ya ISDP.
Maaf ya. Oke, mungkin kalian juga agak apa sih, malam-malam kayak gini, kayak ngantuk gitu kan, perlu istirahat, capek banget kan tugas sekolah, belum lagi mikirin masa depan dengan yang revolusi Rusia yang diangkat jadi komisaris perang siapa, Kak? Yaitu yang dulunya mantan pemimpin Dewan Guru, LD Trotsky. Kan dia diasingkan nih ke Siberia, tapi kayak berhasil lari gitu kabur ke Eropa, yang di Eropa. Pas di Eropa itu ketemulah sama si Lenin, sama Vladimir Lenin. Nih, sama Vladimir Lenin. Jadi si Trotsky ini tuh kayak best friend-an lah sama si Lenin gitu kan di Eropanya. Gitu, kayak saling percaya lah, Lenin percaya ke Trotsky, Trotsky percaya ke Lenin. Nah, akhirnya kayak pas diangkat jadi komisaris perang tuh gampang banget gitu. Hmm. Trotsky. Ini Trotsky ini. Iya, sama-sama. Oke, aku juga punya hadiah dari ke kalian. Ya, apa ya, rekomendasi film. Dan tentunya film ini kayak bukan sekedar film karena ada sejarahnya. Tapi sejarahnya tidak apa ya, nggak berkaitan sama revolusi, tapi berkaitan sama perang dingin gitu. Kayak dampak perang dingin atau perang dingin itu sendiri, yaitu filmnya The Flower of War. Ini settingnya tuh di Cina, tentang penjajahan Jepang di Cina gitu. Mungkin kalian bisa nonton The Flower of War ini, tapi ya hati-hati aja ya nontonnya, kayak udah harus siap mental gitu karena banyak banget pembantaian Nanking dan pemerkosaan banyak cewek gitu di film ini gitu. Jadi harus agak kuatin mental gitu gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak kuat gitu, ya mending baca bukunya aja gitu. Itu ada yang mau tanyain lagi gak tentang materi? Pas banget ya kan, besok tuh Minggu gitu kan. Sambil Indomie, kita nonton. Kalian sih udah lama gue nonton. Ada yang mau ditanyain lagi gak? Atau mungkin kita ngobrol-ngobrol santai karena waktunya 30 menit lagi, lumayan loh. Oh iya, sekarang lagi rame itu loh, Squid Game. Kalian nonton Squid Game gak sih? Kayak bukan hanya rame Squid Game tuh, aku kayak mikirnya Squid Game tuh kayak teori itu, teori kontrak sosial. Hmm. Oh iya, buat kuis, maaf banget aku gak bisa nyiapin kuisnya karena time management aku kayaknya kayaknya time management aku kayak agak hancur banget. Jadi nggak bisa bagi-bagi waktu juga. Ini pun kayak ngerjainnya kemarin doang.